Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini ya kita bersyukur ya dipertemukan Allah meskipun lewat Zoom ya secara virtual seperti ini, dalam rangka untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, khususnya Kiai Fakhrul Razi yang baru saja meninggal hari ini. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah, Amin. diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya. Amin ya Allah. Dan kita juga doakan semoga keluarga yang ditinggalkan semuanya diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Kepulangan Kiai Fakhrul Razi ini tentu saja merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya ya, bahwa untuk mati itu tidak harus menunggu tua ya. Tadi Mas Misbah di grup WA itu sudah menyebut, wah masih relatif muda ya. Ya, memang itulah ya, kematian itu bisa datang kapan saja di usia berapa saja. Ya, ibarat jarum jam yang berputar ya di dalam jam kita itu ya suatu ketika bisa berhenti mati. Lah matinya di jam berapa, menit berapa, detik berapa kita tidak tahu ya. Jadi ini pelajaran yang berharga dan kita pun saya kira semuanya akan mengalami. Lebih-lebih di saat pandemi Covid seperti ini saya kira kematian tuh rasanya sudah di depan pintu kita semuanya ini. Ya. Cuma tinggal ngetuk saja itu kapan gitu ya. Dan rasanya kita emang harus sudah siap semuanya ini. Ya. Nah mudah-mudahan ya doa kita ya kapanpun Allah panggil kita itu mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang menarik ya saudara sekalian ya, kematian itu oleh Allah digambarkan di dalam Al-Quran itu dengan istilah kembali, pulang ya. Makanya kalau kita ada orang yang meninggal itu lalu membaca istirja gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepadanya. Dan kalau orang ketika mendapatkan musibah, ya lebih-lebih ketika mendapatkan musibah berupa kematian ini dan bisa mengucapkan istirja seperti itu oleh Allah dipandang sebagai orang yang betul-betul bersabar ya, dan Allah akan memberikan balasan yang luar biasa bagi orang yang bersabar. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, peristiwa pulang itu sesungguhnya memang merupakan peristiwa yang sangat indah ya, dan memang ya rasa-rasanya ya dengan berpulang itu ya ya akan menemukan sesuatu yang memang tadi ya rasanya tidak ada peristiwa yang lebih indah dari peristiwa pulang itu ya. Senang apapun kita itu bepergian ya, pasti suatu ketika kepingin pulang ya. Saya kebetulan beberapa kali ya diberi kenikmatan oleh Allah, suatu ketika bisa keluar negeri misalnya ya. Pernah ke Belanda, pernah ke Austria ya, pernah ke India ya.
itu ya sehari, 2 hari, 3 hari seneng gitu ya. Tapi ya, seminggu aja udah bosen, udah kepengen pulang, kepengen menikmati apa namanya eh, apa pecel, kepengen menikmati sambal goreng begitu ya. Itu sudah kangen ya. Lebih-lebih kalau perginya sendiri ya pastilah kemudian kepengen ketemu istri itu pasti ya. Jadi itu ibadah haji sekalipun ya itu kan nikmatnya bukan main ya. Wong di sana kita ibadah sebegitu apa intensnya ya, dan semua orang kepingin pergi haji. Tapi itu pun juga tetap kepingin pulang. Tidak mungkin kok kepingin lalu di sana terus tuh enggak ya. Kalau sudah mendekati waktunya pulang tuh ya, weh enggak kepingin pulang luar biasa. Jadi ya memang pulang itu merupakan peristiwa yang indah ya. Ya, waktu kita kecil dulu sekolah itu juga begitu kan, sekolah itu ya. Yang diharapkan ya segera pulang. Kalau sudah waktunya pulang tuh senengnya bukan main. Nah ini kok kematian oleh Allah digambarkan dengan eh, peristiwa pulang gitu ya. Makanya kalau orang meninggal tuh seringkali kalau bahasa halusnya itu telah berpulang ya, telah berpulang ke rahmatullah ya. Kiai Haji Fahrul Razi ya misalnya itu indah sekali ya. Ya karena memang kita ini dari Allah ya. Ya, saya ingat ya, kita semua tentu ingat ya bahwa manusia itu kan memang meskipun dia diciptakan dari tanah ya, ya tapi unsur manusia tidak hanya dari tanah kan ya, oleh Allah ditiupkan ruh ya. Jadi memang di dalam diri kita itu ada ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita itu sebagai makhluk yang sangat istimewa ya, karena di satu sisi memang ya ada unsur jasmanianya yang berupa fisik itu, tapi ada ruh di dalamnya. Ya. Nah persoalannya memang lalu dalam perjalanan hidup ini kan seringkali yang ruhiyah itu kemudian terperangkap di dalam penjara jasmani kita itu, sehingga lalu kemudian kepentingan-kepentingan jasmaniyah kita itu yang kemudian sering mendominasi apa namanya diri kita ini ya. Nah itu yang kemudian lalu ya jadinya jadi manusia yang yaknah itu ya. Ya. Tapi kalau rohnya ini masih sangat dominan ya, yang kemudian mewujud dalam nafsu yang mutmainnah, itu saya kira indah sekali ya. Jiwa kita akan tetap senantiasa bersih karena ada proses tazkiyah terus menerus, dan itu tentu saja selalu dekat dengan Allah. Karena memang kita tuh dulu ingat sangat dekat dengan Allah ya. Coba yang namanya perjanjian primordial yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 170 berapa itu? 172 itu ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim dzurriyyatahum asyhadu ma'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan seterusnya itu. Ya, itu kan sesungguhnya di alam arwah dulu, ketika masih di alam arwah, kita itu dengan Allah itu dekat itu. Wong nyatanya ya sampai kemudian lalu Allah berdialog dengan kita ya. Dan itu menarik kan ya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Loh itu kan tidak perlu dijawab sebenarnya, itu sudah pasti, itu kan pertanyaan retorik sebenarnya itu ya. Itu karena saya dekatnya ya. Barangkali seperti dulu waktu kita masih punya anak yang masih bayi ya, ketika kita masih baru punya anak awal-awal itu kan begitu ya. Aduh iki anak isopo ya, kok gandengi koyo ngene ya. Atau kalau yang perempuan ya, aduh ini anak isopo ya, kok ayune koyo ngene ya. Wis ngerti anake dhewe ditakoni anak isopo. Lah untungnya kok tanggane ora ngomong anake tanggane ngono, tambah repot itu. Ya. Jadi sekali lagi itu menunjukkan betapa dekatnya ya, betapa dekatnya antara Allah dengan kita di alam arwah itu ya. Nah cuma sekali lagi ya, ketika kita terlempar ke dunia itu
kita bisa menjauh dengan Allah itu karena lalu roh itu terpenjara dalam tubuh kita itu, dan kemudian lalu seringkali kepentingan-kepentingan jasmaniah itu mendominasi tubuh kita ini, diri kita ini, nafsu kita ini, nafs kita ini. Itulah kemudian lalu menjadi nafs yang ammaroh atau setidak-tidaknya yang lawamah itu. Tapi kalau dimensi ruhiyahnya itu tetap mendominasi dalam nafas kita, tubuh kita ini, diri kita ini, ya, yang muncul adalah nafsu yang mutmainnah itu. Dan ya lagi-lagi ya Al-Quran itu juga menarik ketika menggambarkan bahwa orang-orang yang nafsunya itu mutmainnah itu juga dipanggil kembali oleh Allah itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kepadaku, radiyatan maradiyah, dengan keadaan yang ridho, ya, puas, ya. Dan Allah juga puas terhadapnya. Loh, ini kan luar biasa itu. Sehingga orang yang jiwa mutmainnah itu tetap dekat dengan Allah, dipanggil kembali, kembalilah, ya, berpulanglah, ayo, ya, kepadaku dengan ridho dan diridhoi tadi. Jadi indah sekali ya, jadi berpulang gitu ya. Nah, ini Mas Fakhrul Razi, ya, Kiai Fakhrul Razi sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pulangnya itu pulang dalam keadaan dengan nafsu mutmainnah yang kemudian diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho tadi itu. Dan saya yakin Kiai Fakhrul Razi juga ridho, ya, puas ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, dan kalau sudah begitu, masya Allah, itu tidak ada kenikmatan yang luar biasa, ya, dibandingkan dengan keadaan yang seperti itu. Jadi sehingga memang sekali lagi apa yang namanya kematian itu peristiwa yang alamiah dalam pengertian sunnatullah, ya, setiap orang pasti akan mati, ya, dan memang ya kita ini memang harus mau mati, ya. Kita memang harus mau mati. Nah, kalau nggak mau mati itu masuk suruh hidup terus, suruh ngamal terus. Lah kapan memetik amal? Ya, orang tuh ya kepengen pensiun lah, kepengen masuk kerja terus, ya, apa ya orang rekoso itu, ya. Ya kepengen memetik hasil. Lah memetik hasil tuh ya kalau dalam konteks terkait dengan amal di dunia itu ya kematian itu. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab itu juga disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah, ya. Jadi bahwa yang namanya dunia itu adalah merupakan ladang akhirat, ya. Kalau ladang berarti suatu ketika kita akan panen. Nah, untuk panen itu ya mau tidak mau harus mati itu. Jadi kalau orang kemudian tidak mau mati itu aneh. Ya, tidak mau mati itu aneh, ya. Nah, cuma persoalannya itu matinya dalam keadaan bagaimana, itu yang menjadi persoalan. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipesan betul, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini larangan mati sebenarnya ini. Jadi mati itu sudah dilarang oleh Allah, ya, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, berarti kalau orang itu enggak muslim kok mati, itu namanya mati nekat berarti, ya. Sudah dilarang kok nekat, ya. Jadi ini, ya. Jadi nah mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala siap untuk mati, ya, kapan saja kita dipanggil Allah, ya, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Kiai Fakhrul Razi dan teman-teman yang lain yang sudah dipanggil Allah
dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosanya dan diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan semuanya nanti akan menuai hasilnya di akhirat dengan mendapatkan balasan berupa jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang abadi. Amin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.